Kami ucap syukur dan terima kasih untuk setiap anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini Tuhan, semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Benar Tuhan, kami mau seperti Engkau. Disempurnakan setiap jalan-jalan kami Tuhan, agar apapun yang kami buat, apapun yang kami lakukan Tuhan, semuanya boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau Allah menyertai ibadah kami malam ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, biar kami boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan di tempat kami pribadi masing-masing, biarlah hadirat-Mu nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh menjadi jawaban dan kekuatan dalam kehidupan kami, agar kami dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Biar Engkau sendiri yang berbicara Tuhan, melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, apapun yang diucapkan, apapun dikatakan Tuhan, biarlah itu memiliki kekuatan Tuhan datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada hambanya, Pak Kris. Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom meeting pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih pertama-tama buat para pengurus di PD Faithful ya, yang memberikan saya kesempatan untuk melayani. Ya, melalui Bung Romi juga bersama dengan istri yang
mungkin merekomendasi untuk saya bisa melayani malam hari ini. Baik, saya perkenalkan dulu di awal ya, tak kenal maka tak sayang. Saya Chris Sunloy, saya yang pasti punya satu istri, saya punya satu orang putra, usia 15 tahun. Pelayanan saya wakil gembala di sebuah gereja perintisan di daerah Pondok Gede. Kami baru moving ke sana dan sebelumnya di daerah Otista. Dan di samping saya wakil gembala, saya 19 tahun terakhir ada di Bible School, di sekolah Alkitab. Di tempat saya pelayanan, jadi ya lumayan lah. Jadi kalau saya batuk keluar ayat-ayat gitu kan, 19 tahun di sekolah Alkitab. Saudara, kalau dengar firman Tuhan tuh relax saja. Dengarnya relax, tetapi waktu melakukannya serius. Banyak orang Kristen dengar firman Tuhannya dibalik, dengarnya serius. Waktu lakukan firman Tuhannya main-main. Waktu saudara dengar firman Tuhan, relax supaya nyerapnya banyak. Saudara tahu kenapa spons bisa nyerap air banyak? Bukan SpongeBob, spons yang biasa kita ibu-ibu yang biasa cuci piring itu tahu kenapa dia bisa serap air banyak? Karena dia lembut. Orang Kristen kalau hatinya lembut dengar firman Tuhan, itu nyerapnya banyak. Sebabnya saudara relax saja dengan firman Tuhan malam hari ini. Dan boleh minta izin host, saya share screen atau boleh ya? Atau host yang baik, terima kasih. Malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau saya boleh beri judul firman Tuhan pada malam hari ini, berkat Tuhan yang tersembunyi. Ya, boleh baca bersama-sama dengan saya, berkat Tuhan yang tersembunyi. Ya, satu ayat yang melandasi pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, Mazmur 119 ayat yang ke-71. Boleh kita baca bersama-sama ya, dengan suara terdengar di tempat kita masing-masing. 2, 3. Baik bagiku bahwa aku tertindas, sehingga aku boleh belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita ada banyak anggapan-anggapan begini di pikiran, di benak banyak orang, bahkan termasuk orang-orang percaya, orang-orang Kristen, bahwa ada anggapan begini muncul di pikiran mereka. Atau mungkin ini bagian daripada kehidupan mereka, ya, pengalaman hidup mereka. Anggapan itu bilang begini, mengapa orang saleh hidupnya tertindas, hidupnya mengalami aniaya, bahkan semua yang buruk. Sementara di sisi yang lain, orang jahat, mereka pesta pora, mereka fine-fine aja, mereka jumawa. Nah, ini yang melatar belakangi saya untuk saya membagikan firman Tuhan malam hari ini, bahwa waktu saudara berhadapan dengan anggapan-anggapan ataupun persepsi ini, saudara harus mengenakan kacamatanya Allah. Saudara harus memiliki intuisi dan cara pandangnya Allah terhadap situasi ini. Bahwa kok orang saleh, orang benar, kok banyak masalahnya gitu ya. Sedangkan orang yang jahat, orang yang menentang kebenaran firman Tuhan, orang yang hidup tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, justru mereka kelihatannya baik-baik aja, bahkan mereka sepertinya berjaya. Sampai satu kali, kebetulan waktu saya ada di Singapura juga, ada sebuah konferensi. Ya, ada seorang dokter di bidang teologi namanya Ravi Zacharias. Ravi Zacharias, dia bikin konferensi itu judulnya begini, Why Good People Die. Kenapa orang baik kok matinya cepat gitu loh. Wah, itu menggelitik perhatian saya juga ya. Dan saya pikir itu ada korelasinya dengan beberapa buku yang saya baca. Nah, saudara, waktu saudara berhadapan dengan situasi-situasi seperti ini, saudara jangan mengenakan cara pandang saudara melihat masalah tersebut. Saudara harus belajar memiliki intuisi. Saudara harus belajar melihat cara pandang Allah terhadap apa yang sedang terjadi ataupun masalah yang sedang terjadi. Saudara, saya mau sampaikan hal ini kepada saudara, bahwa cara pandang Allah, saudara terhadap satu hal, itu yang akan menentukan sikap saudara. Jadi cara pandang saudara terhadap satu hal itu akan menentukan sikap yang akan saudara pilih. Nah, sikap yang saudara pilih itu nanti akan menentukan hasil yang saudara dapat, yang saudara capai. Jadi pastikan waktu saudara berhadapan dengan masalah ya, dengan kondisi keadaan yang kok saya nggak mengharapkan seperti ini tapi terjadi. Mungkin hal pertama yang perlu Bapak Ibu Saudara lakukan adalah introspeksi, cek ke dalam diri saya. Tuhan, kalau saya ngadapin hal-hal yang buruk, saya mau cek dulu nih.
Apakah saya tetap berjalan di dalam track-nya Tuhan, saya tetap berjalan di dalam kebenaran, atau jangan-jangan saya sudah keluar dari jalan-jalannya Tuhan. Saudara, ada kesulitan-kesulitan, ada penderitaan yang dikibatkan kebodohan kita. Jadi waktu saudara hidupnya nggak benar, saudara keluar dari jalan kebenaran firman Tuhan, itu seperti ada pintu yang terbuka lebar untuk iblis datang menyerang saudara. Nah, kalau kemudian saudara sadari bahwa saya mengalami hal yang buruk, saudara mengalami hal-hal yang tidak saudara harapkan, oleh karena kesalahan saudara tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saudara tinggal minta ampun sama Tuhan, saudara kembali kepada jalan-jalan Tuhan, dan sepertinya Tuhan akan memulihkan segala sesuatunya. Tetapi yang kedua, kalau saudara cek hidup saudara saya tetap melayani kok. Dan motivasi saya melayani tulus, nggak ada yang lain. Saya berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, tapi kok saya ngalamin seperti ini. Saudara, saya mau beritahu bahwa saudara sedang mengalami suatu fase dalam kehidupan saudara di mana Tuhan sedang beracara dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara jangan buru-buru tengking. Saya mau bilang saudara, kadang-kadang masalah itu berkat yang tersembunyi. Saya ulangi lagi saudara, kadang-kadang masalah yang kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita, sebetulnya itu adalah cara Tuhan mengekspresikan kasih-Nya kita dalam bentuk yang berbeda. Mungkin sementara ini saudara berpikir, kasih Tuhan kepada kita sebagai orang-orang percaya, berkat, promosi, hidup baik saja, keluarga baik, pelayanan luar biasa, pelayanan gereja, jemaat Tuhan percayakan tambah besar lagi pelayanannya. Seringkali kita berpikir demikian. Tetapi saudara, saya mau memberitahukan satu hal ini kepada saudara. Cara pandang kita dengan cara pandang Allah berbeda. Itu sebabnya Yesaya 55 ayat 8 bilang begini, sebab rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalan-jalanmu. Setinggi langit daripada bumi, jalanku daripada jalanmu, rancanganku daripada rancanganmu. Itu sebabnya waktu saudara berhadapan dengan masalah, pergumulan, kok sepertinya pelik. Bahkan saudara nggak seperti tidak keluar dari lingkaran masalah. Lepas dari yang satu, masuk ke yang lain. Selesai dengan yang satu, bahkan belum selesai, saudara masuk ke masalah yang lain. Jangan-jangan Tuhan sedang mengizinkan saudara mengalami hal tersebut supaya saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Supaya saudara tetap bertekun di dalam Tuhan. Yang perlu saudara lakukan adalah saudara tetap setia di dalam Tuhan. Saudara tetap bertekun. Nah, saudara, satu kali saya dapat sebuah cerita inspiratif ya. Ada seorang yang dia akan melakukan perjalanan bisnis. Tapi kemudian dia ketinggalan pesawat, saudara. Dia akan menempuh perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang. Tetapi kemudian dia ketinggalan pesawat. Ya. Dan ternyata istrinya lupa bangunkan dia karena dia mengambil penerbangan yang paling pagi, saudara. Tetapi kemudian istrinya lupa. Sampai akhirnya dia ketinggalan pesawat. Pergi tergesa-gesa, tunggu kendaraan yang dia tunggu cukup lama. Begitu sampai di bandara, entah hari itu pesawat, penerbangan, semua counter check-in penuh, full. Dan saudara, walhasil, pengusaha ini ketinggalan pesawat. Dia marah. Akhirnya karena sudah terlambat, apa boleh buat? Dia nggak bisa mengerjakan penerbangan berikutnya karena acaranya sudah berlanjut. Sekalipun dia bisa dapat penerbangan berikutnya. Yang dilakukan, dia pulang. Dia pulang dan kemudian waktu dia pulang sampai di rumah dia tidur. Ya, karena dia kecapean, karena dia bangun pagi-pagi dia tidur. Bangun siang itu menjelang siang, dia bangun, dia nyalakan televisi. Waktu dia nyalakan televisi, saudara tahu apa yang dia tonton? Ada sebuah informasi yang memberitahukan kepada pengusaha ini bahwa ada sebuah pesawat beberapa saat meninggalkan bandara, kemudian kehilangan kontak dengan menara pengawas, dan beberapa waktu kemudian dinyatakan pesawat tersebut hilang. Tapi kemudian ditemukan jatuh dan semua penumpang awak pesawat semuanya dinyatakan meninggal. Saudara, saya mau beritahukan satu hal. Terkadang berkat Tuhan tersembunyi dengan yang namanya masalah pergumulan ataupun hal-hal yang saudara tidak harapkan. Yang perlu saudara lakukan adalah saudara tetap bertekun, saudara tetap setia, saudara tetap nanti-nantikan Tuhan. Itu sebabnya respon saudara harus benar. Jangan sampai saudara mengalami hal-hal yang seperti saya sampaikan tadi, kemudian saudara malah berkeluh kesah, saudara menyalahkan. Saudara cari kambing hitamnya, saudara. Menyalahkan ya seperti pengusaha tadi. Dia salahkan istrinya yang terlambat bangunkan dia. Dia menyalahkan kendaraan yang dia pesan. Sampai di bandara-bandara begitu banyak orang. Responnya harus benar, saudara. Kadang-kadang kita mengalami hal seperti itu, kita cenderung melempar kesalahan kepada pihak lain. Kita cepat-cepat cari kambing hitam. Nggak ada kambing hitam, cari kambing putih dicat hitam.
Maksudnya akan selalu cari pihak untuk selalu pihak yang selalu dipersalahkan. Padahal saudara, tangan Tuhan sedang bekerja melakukan sesuatu yang saudara belum lihat di awal. Pengusaha itu waktu dia ketinggalan pesawat sepanjang perjalanan dari bandara sampai ke rumah, dia malah marah. Dia tidur, begitu dia bangun pagi, dia saksikan berita di televisi itu. Dia baru menyadari bahwa ketertinggalannya dia ketinggalan pesawat, ketinggalan jadwal pesawat, itu adalah sebuah cara Tuhan menyelamatkan kehidupannya. Nah, kemudian bagaimana, apa yang harus saudara lakukan waktu saudara menghadapi satu masalah seperti itu? Di slide berikutnya, saudara, yang perlu saudara lakukan adalah saudara harus mencek respon saudara. Waktu saudara menghadapi masalah tersebut, yang perlu saudara lakukan adalah saudara harus mencek respon saudara. Nah, saya akan bacakan satu ayat saja dari Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7. Ya, bagian B-nya khususnya firman Tuhan bilang begini. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudara, waktu saudara berhadapan dengan segala masalah, pergumulan, tantangan, yang perlu saudara lakukan adalah saudara cek respon saudara terhadap situasi tersebut. Saya mau beritahu saudara, yang menentukan hasil akhir sebetulnya bukan masalah. Kalau saudara berhadapan dengan masalah, saya mau bilang masalah tidak membuat seorang menjadi lebih baik. Saudara, waktu saudara berhadapan dengan sebuah pergumulan, tantangan, masalah, yang menentukan saudara akan naik level kepada tingkatan iman yang berikutnya bukan masalahnya. Tetapi yang menentukan adalah respon saudara terhadap masalah tersebut. Ada dua orang yang melihat satu situasi yang sama. Tapi yang satu berespon dengan benar, yang lain berespon dengan salah, menyalahkan, menggerutu, berkeluh kesah, bersungut-sungut. Saya percaya saudara situasinya sama, tapi hasil akhirnya nanti yang menentukan. Itu sebabnya saudara sebagai orang percaya, pastikan respon saudara itu yang akan menentukan hasil akhir. Result apa yang saudara raih. Karenanya seperti firman Tuhan tadi, ya Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7 bagian B. Pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hati. Saudara, hari ini saudara belajar melatih respon saudara waktu saudara berhadapan dengan sesuatu. Saudara, rasanya cukup ya, 5 bulan terakhir ini kita terkurung di rumah, terpenjara di rumah. Kalau saudara dalam situasi seperti ini, saudara menyalahkan pandemi ini, saudara menyalahkan pemerintah yang sepertinya tidak tanggap. Atau mungkin sebagian dari saudara, ada di antara saudara kehilangan pekerjaan. Saudara kehilangan mata pencarian sumber-sumber saudara. Dan saudara cenderung cuma menyalahkan keadaan situasi. Saya yakin situasi yang kita hadapi rasanya akan semakin sulit. Rasanya akan semakin berat saudara hadapi. Tetapi sebaliknya kalau saudara meresponi situasi ini dengan benar. Ya, salah seorang kawan dia menulis di statusnya. Dia bilang 1000 gereja ditutup, 1000 pintu-pintu rumah, 1 juta pintu rumah dibukakan untuk Injil diberitakan. Kalau saudara melihat sekarang gereja-gereja ditutup, buat saya nggak masalah. Tetapi buat saya, saudara perhatikan kan, kita di tempat kita masing-masing. Sudah berapa bulan terakhir, saya cuma conference, saya melayani cuma dari jaringan online seperti ini. Satu kali kami ikut sebuah jaringan online, kami ikut training, pembicaranya di mana, pesertanya di mana, dan kami di jaringan itu kami, yang partisipan yang hadir hampir 300 orang dari 14 negara. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara melihat situasi ini dari cara pandangnya Allah, saudara akan melihat upaya pemberitaan Injil justru diberitakan dengan cara yang dahsyat, yang ajaib. Itu sebab waktu saudara berhadapan dengan situasi ini, respon saudara yang menentukan apa yang akan saudara hadapi. Oke, satu kali klik berikut di slide berikutnya, di slide yang sama. Yang menentukan di bagian berikut itu waktu saudara dengan berhadapan dengan masalah pergumulan tadi adalah perspektif saudara terhadap masalah saudara. Saudara, perspektif itu apa? Perspektif adalah cara pandang seseorang terhadap satu hal. Saudara, kalau saudara melihat masalah dari kacamatanya Allah, atau saudara melihat masalah saudara pergumulan, atau seperti yang ayat yang kita baca di awal tadi, Mazmur 119 tadi, bahwa baik bagiku tertindas karena aku belajar mengenal ketetapan Tuhan. Kalau saudara melihat masalah tersebut, ketertindasan saudara, dari cara pandangnya firman Tuhan, cara pandangnya Allah, saudara akan menerima kebenaran di dalamnya. Saudara akan melihat berkat dari cara yang berbeda dari selama ini yang saudara lakukan. Saudara, ayat yang kita baca tadi di awal Mazmur 119 itu ditulis oleh seorang Raja Daud. Saudara, saya mau bilang Raja Daud nggak ada masalah dengan kehidupannya. Dia seorang kepala pasukan yang
yang baik, dia seorang kepala pasukan yang taat, dia seorang yang bahwa dia seorang yang memiliki hati yang mau diajar. Tetapi masalahnya bukan di Daud, masalahnya di Saul. Cuma gara-gara satu lagu. Sampai akhirnya Daud menjadi fugitif, dia menjadi buronan. Satu kerajaan mengejar Daud kemanapun dia pergi, dia melakukan satu pelarian dari satu tempat ke tempat berikutnya. Masalahnya cuma satu, bukan di Daudnya, masalahnya di Saul. Cuma gara-gara satu lagu, saudara. Saudara tahu lagu itu? Lagu itu dinyanyikan oleh wanita-wanita Israel waktu Daud memimpin pasukannya pulang dari berperang dengan bangsa-bangsa penyembah berhala. Wanita-wanita menyambut Daud dengan pasukannya, mereka menyanyikan lagu ini. Kata-katanya seperti ini. Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Itu yang bikin hatinya Saul panas. Itu yang bikin hatinya Saul iri, dengki, dan kemarahan. Mungkin Saul punya pikiran begini. Satu kali jangan-jangan tangkup kepemimpinanku akan jatuh kepada pemimpin berikutnya yang diurapi oleh raja. Dan Daud tahu persis bahwa sebetulnya saat itu Saul yang bermasalah. Bahkan firman Tuhan katakan urapan sudah meninggalkan Saul. Dan Daud punya kesempatan untuk dia revenge, untuk dia balas dendam pada satu kondisi di mana Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi Daud berespon dengan benar. Daud melihat bahwa apa yang dihadapi itu dari cara pandangnya Allah. Bahwa sebetulnya Tuhan izinkan untuk dia mengalami hal tersebut. Untuk melatih Daud untuk satu kali one day dia akan dipersiapkan menjadi pemimpin atas Israel. Atas Yehuda kemudian menjadi seluruh atas Israel. Mari. Cara pandang saudara apa terhadap masalah hari-hari ini? Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi atas kehidupan saudara, saudara belajar melihat dari cara pandangnya Allah. Saudara jangan melihat kesulitannya semata. Saudara jangan melihat kehilangan hal-hal yang mungkin saudara nggak suka akan hal itu. Ada satu tokoh hebat namanya Ayub. Nah, kita baca di Ayub pasal 42 ayat yang kelima, saudara. Di situ Ayub berhadapan dengan situasi. Ini bagian-bagian terakhir. Ya, setelah pasal 1, Alkitab mencatat bahwa Ayub itu seorang yang saleh, dia seorang yang jujur, dia takut akan Allah, dan dia seorang yang hidupnya benar, menjauhi kejahatan. Tetapi kemudian Alkitab menceritakan Ayub mengalami berbagai masalah. Dia kehilangan orang-orang yang dicintai, kasihi, dia kehilangan seluruh harta benda kekayaannya. Bahkan Ayub mengalami sakit penyakit yang Alkitab katakan saking untuk dia mengatasi lukanya, dia ambil beling untuk menggaruk lukanya. Artinya Ayub ini, kalau saudara nggak mengerti kebenaran firman Tuhan, saudara bisa bilang Ayub pasti sudah jatuh ke dalam berbagai dosa. Ayub sudah jatuh ke dalam berbagai masalah-masalah yang diciptakan sendiri. Sebetulnya no, saudara. Allah sedang mengizinkan Ayub mengalami pemurnian. Itu sebabnya Ayub kemudian disadarkan oleh Allah bahwa itu sebabnya di ayat yang ke-42 pasal 42 ayat yang kelima Ayub bilang begini. Dahulu aku mengenal Allah hanya dari kata orang, tetapi sekarang aku sendiri memandang dengan mataku. Bahkan bagian berikutnya Ayub bilang begini. Dengan segera aku mencabut perkataanku dan aku menyesali dan duduk di dalam abu dan debu. Ayub kemudian menyadari, saudara, kalau saudara mundur ke beberapa pasal sebelumnya, Ayub itu berkeluh kesah. Ayub menyalahkan keadaan situasi. Bahkan istrinya pun ikut-ikutan. Nah ini istri yang nggak benar, saudara. Suaminya lagi banyak masalah. Dia bilang, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Harusnya istrinya Ayub itu dia mendukung, mensupport Ayub. Masalahnya lagi pelik. Tapi justru dia mengutuki Ayub. Bahkan dia bilang, tinggalkan Allahmu. Beberapa pasal Ayub mengalami up and down. Dia bergumul dengan masalahnya. Tetapi kemudian Alkitab menceritakan, kemudian Ayub menyadari bahwa Ayub mulai mengenakan cara pandang masalahnya tersebut dari kacamatanya Allah. Dari cara pandangnya Allah. Ada satu cerita inspiratif, saudara. Ada 2 orang menempuh perjalanan di padang pasir. Beberapa waktu kemudian persediaan air mereka habis. Dan mereka nggak punya persediaan lagi. Dan kemudian mereka menempuh perjalanan, kemudian mereka sampai di suatu sumber air, dan mereka berjalan bergegas, dan kemudian mereka ambil air. Waktu mereka ambil air dengan wadahnya mereka, saudara, anggap aja ini wadah yang mereka punya. Dan kemudian mereka menemukan bahwa ternyata air yang mereka dapat cuma setengah dari wadah yang mereka miliki.
Ada dua orang yang melihat masalah yang sama. Orang yang satu dia melihat, kenapa cuma setengah botol yang terisi? Kenapa setengahnya kosong? Dia menyesali, kenapa cuma setengah botol yang terisi, setengahnya kosong? Tapi orang yang kedua, dari masalah, pergumulan situasi yang sama, dia punya cara pandang yang berbeda. Saya bersyukur ada setengah botol air terisi, sehingga saya bisa menyelesaikan masalah haus saya, dahaga saya. Saudara, waktu saudara menghadapi masalah, tergantung cara pandang saudara apa terhadap masalah tersebut. Kalau saudara mau belajar mengenakan perspektifnya Allah, saya percaya saudara akan melihat berkat dari cara yang berbeda. Cara pandang saudara apa waktu saudara menghadapi pandemi selama beberapa bulan terakhir? Apakah saudara banyak bersungut-sungut? Saudara menyalahkan keadaan, situasi, saudara nggak bisa leluasa. Beberapa teman-teman cerita sama saya, dia kehilangan penghasilannya. Dia kehilangan sumber-sumbernya, bahkan dia harus punya tanggung jawab. Tagihan-tagihan itu tetap harus dibayar. Tapi sumber income-nya mereka tertutup semuanya. Tetapi sekali lagi dia melihat bahwa ini adalah sebuah kesempatan, dia punya pengalaman yang baru. Bahwa kalau Tuhan izinkan kita masuk kepada satu hal, mungkin saya bisa menyebutnya lembah kekelaman. Kalau Tuhan izinkan saudara masuk di dalam lembah kekelaman, saya mau beritahu. Kadang-kadang Tuhan izinkan saudara ada di sana, supaya saudara melihat Tuhan dari cara yang berbeda. Itu dialami oleh Ayub. Itu sebabnya Ayub berani berkata, dahulu aku mengenal Allah dari kata orang saja. Sekarang mataku sendiri memandang Allah. Itu sebabnya Ayub mencabut perkataannya dan dia duduk di dalam debu abu, tanda bukti penyesalannya. Kalau saudara baca pasal 42 sampai akhir, saudara, pasal tersebut di bagian sampai bagian akhir, itu laporan keuangan Ayub. Itu pembukuannya Ayub yang dipulihkan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan katakan Allah memulihkan segala sesuatunya berlipat-lipat kali ganda. Saudara, kalau saudara punya respon yang benar, kemudian saudara memiliki cara pandangnya Allah, perspektifnya Allah, saudara akan temukan berkat dari sisi yang berbeda, dari angle yang berbeda. Di slide berikutnya, saudara, beberapa waktu yang lalu saya dapat sebuah ini waktu itu masih SMS, saudara. Menjelang Paskah, saya dapat SMS dari seorang kawan. Dia tinggal di Australia. SMS-nya begini. Dia kirim karena dalam bahasa Inggris, tapi saya bikin terjemahannya. If God leads you to the edge of cliff, one or two things will happen. First, God will catch you when you fall, or He will teach you how to fly. Jadi kalau Tuhan izinkan saudara sepertinya ada di tebing yang terjal, ada dua hal penting yang akan terjadi. Pertama, kalau saudara diizinkan Tuhan terjatuh, saudara terpleset kemudian jatuh dari ketinggian, Tuhan akan menangkap saudara. Atau yang kedua yang akan terjadi, sebetulnya Tuhan sedang melatih saudara untuk saudara mengatasi masalah saudara. Tuhan sedang melatih otot-otot rohani saudara untuk saudara berkembang. Saudara, di perjanjian lama, induk burung Raja Wali itu melatih anak-anak burung Raja Walinya terbang itu dengan cara yang luar biasa. Jadi pada waktu tertentu, pada fase tertentu, induk burung Raja Wali ini akan membongkar sarangnya. Dia akan mencabut satu persatu sarangnya, sampai akhirnya anak-anak burung Raja Wali yang usianya masih sangat belia, mereka nggak bisa lagi bergantung di sarang tersebut. Dan Alkitab bilang, kemudian anak burung Raja Wali tersebut akan jatuh dari ketinggian tertentu. Saudara, induk burung Raja Wali kalau bikin sarang bukan di setinggi pohon mangga. Dia akan bikin di tebing-tebing yang sangat tinggi, yang jauh daripada jangkauan lawan. Dan waktu dia mau melatih anak-anak burung Raja Wali itu terbang, yang dia lakukan adalah dia membongkar semua sarangnya. Sampai akhirnya anak burung Raja Wali tadi, dia nggak bisa lagi bergantung, dia nggak bisa lagi berharap kepada sarangnya. Dan dia akan jatuh dari ketinggian tertentu. Saudara, nalurinya anak burung Raja Wali, dia terlahir sebagai anak burung Raja Wali, meskipun dia belum terlatih, dia belum di-training, dia belum ikut pelatihan pemuritan tentang gimana terbang. Nalurinya dia otomatis, saudara, dia mengepakkan sayapnya. Namun apa daya? Otot-otot sayapnya, bulu-bulunya belum terlatih. Dia terus ditarik oleh gravitasi. Tetapi saudara, Alkitab bilang, sebelum anak burung Raja Wali menyentuh tanah. Baik, terima kasih, Ibu. Jadi saudara, itulah cara induk burung Raja Wali melatih anak-anaknya terbang. Saudara, terkadang Tuhan melatih saudara dengan cara-cara yang tidak lazim. Saya bertemu dengan beberapa orang. Mereka justru bertumbuh di dalam perbedaan aniaya. akhir antara orang besar dan orang jahat. Beberapa dari orang-orang yang saya temui, justru mereka mengalami pertumbuhan
Justru mereka ada di dalam krisis. Beberapa orang-orang yang saya alami, justru mereka mengalami pertumbuhan iman, penguatan iman. Justru mereka waktu ada dalam pergumulan, aniaya, dan penderitaan. Saudara, saya punya salah satu dosen sebelum dia kembali ke negaranya Malaysia, dia baru kembali dari Cina. Jadi cerita bagaimana orang-orang di Cina sana mengalami aniaya yang luar biasa. Tetapi justru dengan aniaya tersebut membuat mereka semakin kuat. Karena saudara, terkadang tantangan pergumulan yang saudara hadapi itu membuat otot-otot rohani saudara terlatih. Itu sebabnya respon saudara harus benar. Yang kedua, saudara harus memiliki cara pandang terhadap apa yang saudara hadapi. Orang percaya harus punya firman Tuhan. Supaya menjadi barometer. Yang sedang saya hadapi ini karena dosa, atau memang Tuhan izinkan untuk melatih otot rohani saudara. Saudara harus meresponinya dengan benar. Dan saudara harus melihat dari cara pandangnya Allah, saudara. Dosen saya ini cerita, saudara, orang-orang Cina kalau ada satu wilayah, orang-orang Cina dimenangkan, itu nggak lama gereja berdiri. Bahkan ada satu keluarga dimenangkan, gereja dirintis di situ. Tapi saudara melihat aniaya luar biasa, tidak menyurutkan iman mereka. Mereka semakin ditindas. Mereka semakin tidak terbatas. Bagaimana dengan kita? Saya pernah bekerja sama dengan sebuah lembaga misi. Namanya Open Doors. Open Doors adalah sebuah lembaga misi yang mendampingi gereja-gereja Tuhan yang mereka mengalami aniaya sebagai iman mereka, atas iman mereka dalam pengirim mereka akan Tuhan. Ya, bro, Indonesia masuk negara keberapa, peringkat keberapa yang mengalami aniaya atas imannya terhadap Kristus? Bro, tahu nggak? Indonesia peringkat keberapa? Kita ternyata masuk peringkat ke-21. Ternyata masih ada 20 negara lainnya yang mereka mengalami aniaya yang luar biasa akibat iman mereka. Terus saya tanya, nomor satunya siapa? Saya berpikir Cina. Salah, saudara. Nomor satunya Korea Utara. Saudara tahu di Korea Utara kalau orang ketangkap, mereka punya agama, termasuk orang Kristen. Mereka akan ditangkap, mereka akan digantung. Digantungnya terbalik, saudara. Bukan tangan yang di atas, bukan kepala yang di atas, kepala yang di bawah, kaki di atas. Dikatnya pakai rantai besi, dan kemudian mereka mulai mengalirkan bahan dasarnya aspal itu yang masih bentuknya meleleh. Dialirkan dari rantai besi tersebut, turun perlahan-lahan kaki ke perut, sampai akhirnya kumpul di kepala, sampai orang itu mati perlahan-lahan, saudara. Saya waktu dengar itu saya bilang, Tuhan, berarti kita masih cukup aman. Terakhir saya pelayanan di Toraja, saudara. Itu ada gereja di sebuah lorong yang kecil. Lorong kecil, orang kalau jalan dua aja kita harus baku minggir begini, karena nggak bisa jalan lurus, motor udah nggak bisa masuk. Gereja itu ada di dalam situ. Tapi saudara, waktu saya masuk dalam lorong itu, gerejanya bentuknya rumah, tapi mereka pakai sound system setinggi-tinggi lemari. Baru mereka buka pintu, buka lemari, semuanya buka, semua jendelanya. Orang ibadah dengan leluasa. Saya bilang, Pak, Ibu bersyukur masih bisa ibadah seperti ini. Nggak ada gangguan. Saya bilang, kalau di Jakarta kita dibakar hidup-hidup nih, Pak. Saya bilang. Tapi pertanyaannya, saudara bertumbuh nggak dalam iman waktu saudara dalam kenyamanan? Saudara, ternyata pembunuh iman yang luar biasa itu kenyamanan. Jadi kalau saudara sudah terlalu nyaman dalam pelayanan, saudara sudah terlalu nyaman sebagai orang percaya, hati-hati. Karena kenyamanan itu pembunuh iman yang luar biasa. Orang kalau sudah terlalu nyaman dalam pelayanan, ya bukan berarti saya bilang ini saudara harus cari masalah. Nggak perlu. Dalam menjalani iman kita, masalah udah banyak. Betul? Nah, kelihatan sih wajah-wajah saudara punya banyak pergumulan gitu kan. Loh, memang kita dirancang untuk kita nggak boleh nyaman, saudara. Kalau saudara dalam kenyamanan itu, saudara nggak sadar, saudara mungkin jalan di tempat, atau jangan nyaman, saudara mengalami kemunduran. Tetapi bukan berarti juga saudara cari masalah. Tapi saudara, waktu saudara berjalan, saudara cek lagi. Apakah saya progres? Apakah saya tetap dengan status quo tadi enak-enak aja di gereja? Sekarang saudara enak. Di rumah kan saudara nggak perlu. Saudara mungkin cuma pakai baju atasannya keren, bawahnya pakai short gitu kan. Kalau Bung Romi mungkin jangan-jangan bawahnya pakai celana basket gitu kan. Atasnya doang keren. Saudara bisa dengar firman Tuhan, bisa nyembah. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang nggak punya fasilitas? Mereka untuk ibadah, mereka mengalami aniaya. Tapi saya mau beritahu, jangan-jangan iman mereka lebih kokoh. Jangan-jangan mereka punya otot rohani lebih kuat dibandingkan saudara. Itu sebabnya belajarlah dari burung Raja Wali. Waktu ditangkap sama induknya, apa yang terjadi saudara? Dibawa lagi dari ketinggian tertentu.
Dia jatuhkan lagi anaknya, berulang-ulang. 1 hari, 1 minggu, dan sampai akhirnya tanpa disadari, anak burung Raja Wali tadi, otot-otot sayapnya burung yang baru mulai tumbuh. Dan itu yang kemudian bisa membuat dia bisa terbang tanpa bergantung kepada induknya. Boleh saya slide yang terakhir, Bu? Ini hasil akhir daripada antara orang benar dan orang jahat. Orang benar mereka akan melihat jalan-jalan Tuhan. Sementara orang-orang jahat, orang-orang yang hanya berfokus kepada kepentingan diri dan ambisi sendiri, mereka akan melihat jalan-jalan kebinasaan bahkan kehancuran. Saudara, kalau mungkin sekarang saudara mengalami pergumulan, tantangan, masalah, saudara belum melihat solusi, saudara belum melihat pertolongan Tuhan, tetaplah melihat dan berpegang kepada janji Tuhan. Semakin saudara mengalami tantangan, justru semakin saudara melekat kepada Tuhan. Yang kedua, orang benar, mereka akan melihat berkat-berkat yang kekal. Sebaliknya, orang jahat, mereka akan mengalami kesia-siaan bahkan penghukuman. Saudara, kalau saudara jadi orang benar, saudara tahu kata berkat dari teks aslinya, bahasa Ibrani itu berakah. Orang Muslim bilangnya barokah. Berakah itu punya pengertian double bless. Kenapa double? Kenapa ganda? Pertama, saudara harus nikmati. Yang kedua, berkat yang saudara miliki, saudara harus berbagi dengan orang-orang lain di sekitar saudara. Saudara, ini pandemi ini jumlah orang miskin tambah banyak, saudara. Eropa beberapa hari yang lalu menyatakan mereka udah krisis. Waktu dunia sedang mengalami krisis besar, saya cuma melihat itu sebuah kesempatan. Saudara pergi dan tawarkan Injil yang menjadi kebutuhan mereka. Saudara, Injil itu artinya apa sih? Good news. Gospel. Artinya apa gospel, saudara? Gosip pelayan, Pak. Oh, bukan. Gospel itu kabar baik, good news. Saudara, dunia lagi susah. Kabar baiknya orang miskin Tuhan bisa perkaya. Orang yang sakit Tuhan bisa sembuhkan. Saudara, saya punya teman-teman dokter. Mereka nggak bisa sembuhkan orang-orang yang kena COVID. Karena dunia belum temukan serumnya, vaksinnya. Akhirnya berapa dari mereka bukan orang-orang percaya. Mereka bilang begini, Pak, Bu, berdoa ya, cuma Tuhan yang bisa tolong. Makanya jangan saudara berpikir saudara punya uang, saudara bisa luput dari COVID begini. No. Nggak ada satupun yang bisa tolong saudara selain kuasa dan Tuhan dan penyertaannya. Yang terakhir, saudara. Nah, saudara kok dibilang yang terakhir, saudara senyum penuh kemenangan. Hasil akhir daripada orang benar, mereka akan hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Sebaliknya, orang-orang jahat, mereka mengalami kebingungan, mereka mengalami ketakutan, mungkin mereka mengalami keputusasaan. Sepertinya mungkin saudara kalah di awal. Tapi at the end, pada akhirnya, saudara akan menemukan sukacita yang sejati. Saudara, kalau Alkitab bilang sukacita itu punya pengertian begini. Kebahagiaan yang tidak tergantung oleh kondisi dan keadaan. Itu kata sukacita yang asli. Yang pengertian yang sebenarnya. Saudara lagi punya, lagi nggak punya, saudara tetap sukacita. Saudara lagi sehat ataupun sakit, saudara tetap sukacita. Kenapa saudara bisa sukacita? Karena saudara punya pengharapan. Tuhan akan menjadi solusi atas kehidupan dan masalah saudara. Biar kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh menguatkan, meneguhkan saudara. Bahwa apapun yang terjadi, saudara akan melihat kebaikan Tuhan. Di jalan-jalan ini mungkin saudara belum mengerti saat ini. Dan saudara akan melihat bahwa di balik semua yang saudara hadapi, ada berkat Tuhan yang tersembunyi. Mungkin datangnya dalam bentuk masalah. Mungkin berkat Tuhan tersebut datang dalam bentuk saudara bangkrut. Saudara kehilangan sumber yang selama ini saudara gantungkan harapan saudara bersama keluarga. Tetapi justru itu sebuah kesempatan bagaimana saudara mengantungkan harapan saudara kepada Tuhan. Jangan-jangan selama ini saudara lebih mengandalkan kekuatan saudara, pekerjaan saudara, saving saudara, tabungan saudara. Tapi ini waktunya saudara kembali kepada Tuhan. Menggantungkan harapan saudara kepada Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan malam hari ini menguatkan, meneguhkan saudara. Dan firman Tuhan bilang, yang berbahagia bukan cuma mendengar, tapi yang mengambil keputusan melakukannya hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.